الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم اللهم ارحمنا بالقرآن. Awalam yarul insan, tidakkah perhatikan manusia, an khalaqnahu min nutfah, kami menciptakannya dari setetes sperma mani. Fa idza huwa khasimun mubin, maka ternyata dia tiba-tiba menjadi penentang musuh yang nyata. Wa daraba lana masalan, bahkan dia berani membuat sebuah perumpamaan pada kami. Wa nasiya khalqah, dan dia lupa terhadap jati dirinya bahwa dia adalah sekedar ciptaan Allah. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim, dia menantang sambil bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang ini kalau dia sudah hancur dulu? Qul, katakan Muhammad, yuhyihal ladzi ansya'a awwala marrah, yang sanggup menghidupkannya adalah Allah yang menciptakan tulang itu untuk kali pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Jadi terhadap ciptaannya Allah maha mengetahui. Ini sebuah kisah yang menyakitkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin sudah kita bahas tentang kekasih Allah itu kalau disakitin Allah yang balas. Kan hadis kursinya udah ketemu ya. Siapa yang berani menyakiti kekasihku, maka aku akan mengumumkan perang untuknya. Dan tidak ada yang aku lebih cintai dari seorang hamba yang takorup padaku, kecuali dia mengamalkan apa yang aku fardukan. Dan kalau hamba terus-menerus takorup padaku dengan amalan-amalan nafilah, aku jatuh cinta padanya. Kalau aku sudah jatuh cinta, maka aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, aku akan jadi penglihatan ketika dia memandang, aku akan jadi tangannya ketika dia menggenggam, aku akan jadi kakinya ketika dia berjalan. Kalau dia meminta, pasti aku kabulkan. Kalau dia meminta perlindungan, aku pasti lindungi. Itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi hadis qudsi yang amat terkenal. Buat hamba-hamba Allah yang jadi kekasih Allah, Allah yang lindungi. Dan ini kisah menyakitkan yang dirasakan oleh Rasul dan yang jawab Allah. Saking pedihnya hati itu, kejadian itu, maka Allah sendiri aja juga cantumkan dalam Al-Quran. Supaya model kayak begini jangan terlalu sakit hati. Tenang aja, nanti Allah yang balas. Anak-anak kecil aja tahu itu. Udah nggak usah dibalas, ntar Allah yang balas. Itu kata anak-anak kecil. Siapa orang yang berani nantang Rasulullah ini, yang berani nantangin Rasul ini,
Menurut Qatadah, dia adalah Ubay ibn Khalaf. Menurut Ibnu Abbas, dia adalah Al-As bin Wa'il. Nanti ayah bunda boleh cari itu tafsir siapa orang yang berani nantang Allah ini dan Rasulnya. Tidakkah manusia itu memperhatikan kami yang menciptakannya dari sperma dan dia tiba-tiba menjadi penantang yang nyata. Dalam surat Al-Insan kita sudah belajar inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali. Kami ciptakan manusia dari satu nutfah amsajin nabtali faja'alnahu sami'an basir. Lalu kami jadikan dia bisa dengar, kami jadikan dia bisa melihat dari sperma. Dan untung yang diciptakan untuk kita. Padahal dari sperma yang dilepaskan oleh ayah kita itu nggak tahu berapa ratus juta jumlah. Ilmu medis sudah membuktikan. Dari sekian ratus juta itu yang dipilih sama Allah untuk ketemu sama sel telur itu ya kita nih. Jadi sekarang jadi itu ayah bunda kita nggak tahu bahwa yang bakal dilahirkan nanti adalah kita nih, nggak tahu. Mereka makan apa aja, mereka nggak sadar. Ayah kita, bunda kita. Dan nggak ada pilihan buat mereka. Juga nggak ada pilihan buat kita. Jadi kenapa kita tidak dilahirkan sezaman dengan Rasulullah? Kenapa kita nggak dilahirkan di negara Arab supaya belajar baca Qurannya, gampang ngertinya. Sampai sekarang banyak yang komplain. Kenapa ya kok kita dilahirkan di Indonesia? Hidungnya pesek, pendek, jelek, hitam, hidup lagi. Nah, pokoknya jangan banyak komplain, bersyukur sama Allah. Karena kita ini udah 1 in 100 million atau 1 in 1 billion. Jadi berkali-kali hubungan ayah dan bunda itu belum tentu jadi anak. Jadi sekali dilepaskan sperma aja ratusan juta. Nanti fakta ilmiahnya ayah bunda boleh lihat, cari di Google, di YouTube, di TikTok banyak tentang sperma. Lanjut. Ayah bunda nanti bakal ngelihat penciptaan ilmu objin itu di awal-awal surat Al-Mu'min. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nanti Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari nutfah, kemudian mudghah. Fa khalaqnal mudghata idhaman faqassawna al-idhama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ayat 1 sampai ayat belasan tuh. Kalau nggak salah sih ayat 13. Nanti lihat bagaimana Allah ciptakan kita dari nutfah, lalu mudghah, lalu kemudian itu, lalu jadi tulang. Tulang dibungkus dengan daging, lalu kemudian Allah ciptakan menjadi makhluk yang ganti-ganti. Jadi mulai dari sperma, kemudian namanya zigot, kemudian namanya leech, pokoknya kayak nggak ada bedanya kayak nyamuk, nggak ada bedanya seperti kepompong, ulat. Jadi berganti-ganti penciptaan manusia dan belum tentu juga berhasil seperti kita sekarang. Jadi banyak orang tua yang nggak ngerti suaminya sehat, istrinya sehat, kenapa anaknya spesial, berkebutuhan khusus, nggak ngerti, nggak bisa dipesan, ya benar. Balik nih ya, kami ciptakan dia dari sperma, faidal wa khasimu mungkin, dia berani nantang kami. Dan dia bawain kepada Rasulullah SAW. Padahal dia lupa tuh, dia itu siapa. Qala ma yuhil idhamah wa yaramim. Nih, Muhammad, sampai segitunya dia bawa tuh properti. Dia bawa apa? Bawa
tulang. Lalu kemudian tulang itu udah tulang yang hancur, dipatahin, hancur. Siapa nih sanggup menghidupkan? Katakan Muhammad, yang mampu menghidupkannya adalah Allah yang menciptakan kali pertama. Jangankan menghidupkan yang sudah ada. Dari yang nggak ada, Allah mampu menciptakan. Dan saat itu yang jawab tuh Allah, bukan yang jawab, bukannya Rasul. Kul, katakan Muhammad. Yuhi alladhi ansya'aha awwala marrah. Jadi ayah bunda, kalau orang berada dalam kebenaran, kalau ngejawab itu jawabannya enteng, jelas, terang. Tapi kalau orang dalam kesalahan, apalagi kebohongan, jawabnya muter. Kalau dalam bahasa Jawa, bulet, muter-muter, jawabnya nggak jelas. Dan ketahuilah bahwa inilah yang disebut basiroh. Kalau Allah sudah bukain hati, maka jawaban dari hati itu enteng, terang, jelas. Ngomongnya enak, yang dengar juga enak. Kul, katakan Muhammad. Wallahu ahad. Allah itu esa. Banyak orang yang mencari Tuhan sejati itu baca dari berbagai macam literatur agama, uyem. Dan mereka begitu kenal Islam, ketemu satu surat yang pendek tuh, mereka mengatakan ajaib katanya. Kami cari di agama mana-mananya bulat yang muter-muter. Tapi Islam menjawabnya dengan enteng. Wallahu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. Allah itu tempat bersandar. Lam yalid walam yulad. Dia tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan zatnya. Jadi kalau jawaban yang berdasarkan kebenaran itu jelas, enteng, lurus. Kul, katakan Muhammad, yuhi alladhi ansya'aha awwala marrah. Yang menciptakan kali pertama, yang bisa menghidupkan tulang belulang hancur itu adalah yang sanggup menciptakannya kali pertama. Dari nggak ada bisa. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha mengetahui atas setiap ciptaannya. Ayah bunda, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kepala kita, kaki kita, tubuh kita, ntar kalau dikubur, hancur nggak kira-kira? Hancur. Rambut kita, kuku kita, termasuk yang bagian-bagian akhir hancur. Tapi yang paling terakhir itu apa kira-kira? Udah tahunan, udah puluhan tahun, yang tersisa apa? Tulang ekor. Tulang ekor. Tulang. Dan tulang memori manusia itu disebutkan, saya baca tafsir Ibnu Katsir itu, memori manusia terakhir disimpan ada di tulang ekornya, disebut di dalam hadis Rasul ajbuz zanab. Dari situ dia diciptakan, dari situ juga dia bakal dibangkitkan, kata Rasulullah SAW. Jadi di antara semuanya itu yang terakhir adalah tulang. Tulang terakhir yang nggak bakal hancur namanya ajbuz zanab. Ajbuz zanab itu adalah tulang ekor. Kalau nggak salah sih, kalau dalam agama lain disebutnya relik. Tahu benar apa enggak? Jadi relik. Dan kata Rasulullah, dari situ dia diciptakan, maksudnya dari situ sperma keluar, dan dari situ juga nanti dia bakal dibangkitkan. Ayo bunda nanti cari ya fakta tentang ajbu azanab. Tulisannya ain, jim, ba, azanab, alif, lam, ta, nun, ba. Ajbu azanab. Tulang ekor. Dan di situ disimpan tuh semua memori manusia. Yang al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulu bima kanu yaksifun. Tangan berkata, kaki bersaksi, semuanya, kulit bisa bicara, sementara lisannya terkunci, nggak bisa mampu berkata-kata. Dan ini
seperti orang ini nganterin fakta. Tadi itu Al-As ibn Wa'il atau Umayyah ibn Khalaf seperti nganterin fakta. Dia nganterin sama Rasulullah SAW. Nih, kalau ini hancur, belantakan, siapa yang sanggup menghidupkannya? Seperti mengantarkan fakta ilmiah bahwa dari situ kita diciptakan, dari situ juga kita bakal dibangkitkan. Jadi fakta ilmiah yang pagi ini PR buat ayah bunda adalah memori yang tersimpan di tulang ekor. Para cari ya, cari itu. Dalam hadis Rasulullah disebut ajbud tanam. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Satu, nyakitin kekasih Allah, apalagi Rasulullah, sama aja nyakitin Allah. Nanti itu mereka makin aneh-aneh. Ntar udah nyakitin Rasul, nyakitin Jibril. Dalam surat Al-Baqarah, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah." Siapa yang musuhin Jibril, cari sama ya Bunda. Karena dia nurunin Al-Quran pada hatimu Muhammad. Maka dijawab di ayat berikutnya, siapa yang musuhin Allah, musuhin siapa namanya, musuhin Rasulnya, malaikatnya, Jibril, Mikail, maka Allah akan jadi musuh untuknya. Jadi rupanya ini aneh-aneh ini. Nyakitin orang soleh, nyakitin ulama, nyakitin Rasul, nyakitin Jibril, sampai berani nyakitin Allah. Nah terus tuh nantangnya. Kalau dalam surah Al-Adiyat, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Berani nantang sampai nantangin Allah. Top lah manusia itu. Wa nasiya khalaqah. Dia lupa dia itu siapa. Mudah-mudahan ayah bunda kita nggak kayak begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita nggak pernah berani maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus takut bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena nyakitin para kekasih Allah, Allah yang marah. Apalagi kalau sampai nyakitin Allah. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.